Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita sekalian yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini adalah kali kedua saya berada di tengah-tengah jemaat ini dan semoga saudara tidak bosan menerima kami. Amin. Haleluya. Tetapi semoga kedatangan kami boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Saudara, pada malam hari ini saya akan membawa satu tema dalam pemberitaan firman Allah di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-10. Kitab Injil Matius pasal yang ke-10. Saudara lihat dalam Alkitab masing-masing. Ya, ini Bible study, jadi mungkin kita akan banyak baca Alkitab, tetapi semoga saudara tidak bosan, tetapi justru saudara dilatih dan diteguhkan bahwa apa yang disampaikan benar-benar berdasarkan pada kebenaran firman Allah. Saya minta maaf juga buat saudara kalau malam hari ini saya agak terganggu dengan suara yang agak bindeng sebab iblis tidak suka saya melayani. Beberapa hari yang lalu saya kena pilek berat sehingga itu masih berdampak sampai hari ini. Tetapi saya berdoa semoga dalam keadaan demikian pun saya tidak terganggu dalam menyampaikan firman Allah dan saudara abaikan ya. Kalau saudara merasakan kok begitu suaranya, abaikan, yang penting isinya saudara bisa terima. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini saya akan membawa saudara di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-10, kitab Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15 saya berterima kasih kalau seandainya ada seseorang yang akan membacakan, menolong saya untuk membacakan. Maaf mungkin sudah tidak terbiasa dengan gaya saya, tetapi ini ya kebiasaan saya ya. Saya sangat ada terbantu dan saya akan ada penekanan-penekanan untuk firman yang akan dibacakan ya. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15 ini temanya berbicara tentang pengutusan ya. Pengutusan. Yesus mengutus ke-12 murid ya. Dan pengutusan ini adalah hal yang penting, bahkan yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Kenapa? Sebab salah satu esensi dari gereja adalah pengutusan, misi. Misi itu adalah salah satu ya yang sangat penting dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan tanpa misi nanti akan menjadi gereja Tuhan yang punah. Melewati perkembangan zaman, kalau orang-orang yang sepertinya dipakai oleh Tuhan, tetapi kalau itu berlalu, satu generasi lalu, maka kalau tanpa misi, tanpa pemuritan, maka gereja Tuhan itu akan punah. Nah, oleh sebab itu, kita ada sampai hari ini, melewati ratusan, ribuan tahun. Sejak zaman Tuhan Yesus sampai hari ini, udah kurang lebih 2000 tahun. Dan melewati masa-masa sukar. Dan semua mengatakan, kenapa kita berada sampai ini? Sebab ada orang-orang yang terbeban hatinya untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Semua diutus oleh Tuhan, amin. Utusan Tuhan tidak semata-mata seorang missionaries, ya. Tidak semata-mata seorang sending, zaman Belanda sending, ya. Tapi utusan Tuhan adalah semua kita, sebab beban ini diberikan Tuhan buat kita sekalian. Semua anak-anak Tuhan, kita adalah utusan-utusan Tuhan. Dan kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau gereja ini, gereja Petra khususnya, adalah salah satu gereja yang berhasil dalam pengutusan. Ada sekolah teologi SDT yang terkenal di Bandung, Tiranus, mengangkat ya, sistem pengutusan yang ada di gereja ini sebagai model mereka, sebagai percontohan mereka. Dan saudara patut berterima kasih bukan untuk membangga-banggakan diri, tetapi berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan khusus buat jemaat ini. Tetapi malam hari ini, walaupun ini bukan hal yang asing, saya akan sampaikan sebab saya percaya apa-apa yang ditaruhkan oleh Tuhan kepada seseorang hamba Tuhan untuk menyampaikan, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin tambahkan dalam jemaat ini. Ya, kita lihat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-10, kitab Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15, seperti ini pengutusan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab memang Tuhan menghendaki semua kita menjadi utusan-utusan Tuhan. Utusan pertama, pengutusan pertama ayat ini kita baca. 12 murid diutus oleh Tuhan.
Dan Tuhan tidak berhenti di situ. Ya, kemudian Tuhan mengutus juga 70 orang murid. Berdua-dua mereka diutus oleh Tuhan, ya, ke desa, ke kota, kemana-mana, ya, untuk memberitakan tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Mereka diutus oleh Tuhan, tetapi tidak juga berhenti di situ. Pada saat Tuhan akan terangkat ke surga sebagai message yang terakhir, pesan yang terakhir buat gerejanya adalah pergilah ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi dan jadikanlah mereka apa sih? Murid Tuhan, baptiskan dan ajarkan mereka segala yang mereka terima dari Tuhan. Dan perhatikan, itulah merupakan tugas Tuhan buat kita sekalian. Kita semua adalah utusan-utusan Tuhan. Dalam keadaan apapun profesi kita, dimanapun kita berada, di sana kita sedang diutus oleh Tuhan. Amin. Ya, kita baca dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, pasal yang ke-10, ayat yang kelima, tolong baca. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Sembuhkan orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Teruskan. Tahirkanlah orang kusta. Ya. Usirlah setan-setan. Ya. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah itu atau kota itu dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, perhatikan, sesungguhnya ya, pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Terima kasih. Jadi kita lihat sangat penting pengutusan ini. Kalau kita baca pada ayat sebelumnya, ayat 1 dan ayat yang keempat sampai ayat yang keempat, Yesus memanggil 12 murid. Secepatnya Tuhan memanggil mereka, menetapkan mereka sebagai murid. Langsung pada ayat yang kelima, Tuhan langsung utus mereka untuk menjadi utusan Tuhan. Dan pada ayat yang ke-15, Tuhan katakan, setiap orang yang menolak pengutusan, yang melawan pengutusan, maka Tuhan katakan mereka nanti akan menerima penghukuman yang lebih berat dari apa yang diterima oleh Sodom dan Gomora. Sehingga saya mau mengatakan bahwa pengutusan, misi itu sesuatu yang sangat penting bagi gereja Tuhan, bagi kita sekalian. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan ada 3 hal ya, menurut urutan waktu ya. Potongan-potongan waktu saya akan sampaikan ada 3 hal besar yang harus kita perhatikan dalam hal pengutusan. Yaitu yang pertama pada ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, yaitu berbicara tentang persiapan kita atau sebelum masuk dalam pengutusan. Sebelum kita masuk dalam pengutusan ada persiapan. Ya, sehingga anak-anak Tuhan yang akan diutus oleh Tuhan harus lebih dahulu dipersiapkan. Anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang tidak dipersiapkan dan diutus dan masuk dalam pengutusan, dia akan mengalami kegagalan di jalan. Dia akan mengalami kegagalan dalam saat pengutusan. Ada banyak orang-orang yang jatuh. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Ada banyak hamba-hamba Tuhan muda yang berkobar-kobar, tetapi kurang dalam persiapan dan mereka mengalami kehancuran di tengah-tengah pengutusan mereka. Apa yang harus kita perhatikan dalam hal persiapan? Ya, yaitu pada ayat yang ke-9 Tuhan katakan, jangan kamu membawa emas, jangan kamu membawa perak, tembaga dalam ikat pinggang, jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan, jangan kamu membawa baju 2 helai, kasut, tongkat, sebab seorang pekerja patut menerima upahnya.
Saya membayangkan kalau kita diutus, kalau kita bepergian ke satu tempat ya, maka justru apa yang terbayang dalam ingatan kita atau rencana kita adalah kita bawa sebanyak mungkin yang dapat kita bawa. Kira-kira begitu, saudara. Saya teringat waktu anak-anak saya masih kecil ya, perginya cuma 2 hari ya ke satu tempat ya, tapi persiapannya setengah mati ya, yang dibawa banyak, bawa inilah, bawa susu, bawa pampers, bawa semua, sebab takutnya nanti di sana di satu tempat yang jauh dari rumah, apa-apa yang kita butuhkan enggak ada di sana dan kita susah ya. Jadi itu pengutusan secara dunia, bawa semampu yang kita bawa. Tetapi Tuhan katakan apa? Dalam pengutusan, jangan kamu membawa emas, perak atau tembaga. Jangan kamu membawa, justru Tuhan katakan jangan. Seolah-olah ya, orang yang diutus oleh Tuhan tidak ada persiapan apa-apa. Tapi saya mengatakan apa yang Tuhan katakan ini dalam pengertian rohani sekarang ini. Waktu itu memang dalam pengertian yang jasmani, tetapi Tuhan menyertai mereka. Tetapi bagi kita sekarang ini, justru ini adalah pengertian-pengertian rohaninya. Apa ini bagi kita? Yaitu yang pertama, emas, perak, tembaga dalam ikat pinggang. Itu menunjukkan kepada uang. Kalau sudah baca pada Injil yang lain, jelas dikatakan jangan membawa uang dalam ikat pinggang. Koin emas, koin perak, koin tembaga, itu menunjukkan uang. Sehingga pada saat Tuhan katakan jangan membawa emas, perak dan tembaga, artinya apa? Bicara tentang pengutusan, bicara tentang penginjilan, bicara tentang misi. Tidak tergantung atau jangan mengandalkan apa, saudara? Apa, saudara? Uang. Saya harus mengatakan pekerjaan Tuhan membutuhkan dana. Misi membutuhkan dana. Penginjilan membutuhkan dana. Tapi satu hal saya mau katakan, penginjilan tidak tergantung pada dana. Ya, sehingga waktu Tuhan katakan jangan membawa uang dalam pundi-pundimu, dalam ikat pinggangmu, berarti tanpa uang pun Tuhan sanggup membuat kita berhasil dalam pelayanan. Amin. Supaya jangan kita mengatakan bahwa misi ini berhasil karena cukup dana, karena cukup uang. Kalau hanya begitu, kasihan gereja-gereja, maafkan, yang kecil di desa-desa, yang tidak punya cukup uang. Kasihan mereka, apa mereka tidak berhasil? Saya harus mengatakan mereka justru menjadi pejuang-pejuang yang menyampaikan firman Allah, yang memenangkan orang-orang yang tidak terpikirkan oleh orang-orang di kota, yang melimpah dengan uang. Ini nomor 1, jangan andalkan uang. Sebab uang bukan segala-galanya. Gereja butuh uang, saya butuh uang. Tapi uang bukan andalan saya. Jangan taruh pada apa? Ikat pinggang. Orang Israel kalau mengikat pinggang berarti mereka siap bekerja. Ya. Artinya apa? Kita bekerja bukan karena uang, bukan demi uang. Tetapi kita bekerja karena panggilan. Tuhan katakan pergi dan kita pergi. Amin. Ya, ini nomor 1. Bahwa pengutusan tidak tergantung pada uang. Walaupun pengutusan membutuhkan uang. Jangan salah mengerti, saudara. Sehingga katakan, buat apa itu amplop tentang misi? Ya, membutuhkan uang, membutuhkan dana. Tetapi tidak tergantung pada uang. Sebab Tuhan mampu bekerja di luar kemampuan semuanya itu. Amin. Ya. Yang kedua, kita harus lihat ya. Yang kedua, Tuhan katakan, jangan membawa bekal dalam perjalananmu. Jangan membawa bekal. Bekal itu apa? Bekal itu kebutuhan yang kita siapkan sewaktu-waktu pada saat kita membutuhkan. Saya ulangi sekali lagi, apa itu bekal? Bekal itu adalah persiapan makanan yang kita bawa untuk menolong kita sewaktu-waktu kita butuhkan. Ya, bagi kita di hari-hari ini, seseorang akan berhasil dalam pengutusan. Saudara dimanapun saudara berada, saudara diutus oleh Tuhan. Jangan katakan engkau akan diutus oleh Tuhan kalau engkau cukup uang. Ya. Yang kedua, perhatikan. Jangan membawa bekal. Artinya apa? Jangan mengandalkan pada apa-apa yang sifatnya jasmani. Roti
bekal itu. Satu saat waktu Tuhan ya puasa 40 hari 40 malam dan iblis datang. Kalau engkau anak Allah, jadikan roti dari batu ini. Dan Tuhan katakan apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Artinya apa? Seorang utusan yang benar, seorang utusan yang akan berhasil kalau dia melatih diri hidup tergantung dari firman Allah. Dia hidup dari firman Allah. Ini yang harus kita renungkan hari-hari ini. Adakah kita hidup tergantung dari firman Allah? Ada banyak utusan-utusan gagal. Sebab apa? Dia tidak tergantung firman Allah. Tapi biar kita belajar untuk hidup tergantung dari firman Allah. Ada satu hal yang Tuhan katakan, jangan membawa pakaian dua helai. Saya setiap kali bepergian, selalu nomor satu yang saya ingat, bawa baju. Ya, sebanyak berapa kali kita pergi, saya hitung, satu hari butuh berapa, kalikan saja pergian hari. Harus bawa baju. Tapi Tuhan katakan, jangan bawa baju dua helai. Pada ayat yang lain Tuhan katakan, jangan bawa baju kecuali baju yang dipakai. Nah, apa artinya buat kita sekarang? Baju itu secara rohani berbicara tentang perangai kita. Baju dua helai itu apa? Ya, ada ini istilah dalam psikologi. Sudah pernah dengarkan yang namanya kepribadian ganda? Itulah baju dua helai. Seorang utusan Tuhan jangan memiliki kepribadian ganda. Kalau di gereja alim sekali, berkobar-kobar dalam pelayanan, seperti malaikat. Tapi bagaimana waktu di luar, di marketplace, di pergaulan, di mana? Baru tawar becak, keluar sudah perkataan-perkataan orang. Baru tadi khotbah, tapi sekarang perkataannya berubah, lain. Baju dua helai. Kita harus mengalami pembaharuan hidup. Harus mengalami pembaharuan hidup. Sebab kalau tidak, kita akan digilas oleh kesulitan, oleh godaan pada saat kita masuk dalam pengutusan. Harus mengalami pembaharuan. Salah satu kegagalan, ada banyak kegagalan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah lihat dipakai oleh Tuhan, berhasil, banyak orang dimenangkan. Tapi kemudian mengalami kejatuhan, kehancuran. Sebenarnya kejatuhan itu bukan tiba-tiba, tetapi ayat mengatakan sebab dia tidak mengalami pembaharuan, sehingga dalam pelayanan dia mengalami berat dalam pelayanan. 2 Korintus pasal 4 saya katakan, kita seperti ingin pakai baju baru, pakaian baru, tetapi pakaian lama tidak dilepaskan. Kita harus mengalami pembaharuan hidup. Lepaskan pakaian lama untuk mendapatkan pakaian baru. Haleluya. Dan ayat lain mengatakan, jangan membawa tongkat. Orang Israel kalau bawa tongkat, itu bukan berarti mereka sudah tua. Kalau kita di sini ya sudah pakai tongkat, sudah tua, ada masalah dengan persendiannya, ya makanya bawa tongkat. Kalau orang Israel, setiap laki-laki orang Israel punya tongkat. Tongkat ini berguna dalam banyak hal. Bisa jadi senjata, bisa jadi alat, bisa juga menjadi sandaran. Bagi kita di hari-hari ini, apa yang di sandaran kita? Kekuatan kita atau apa? Tapi Tuhan katakan, tongkat itu adalah salib Kristus. Biar salib Kristus itu menjadi sandaran kita. 1 Korintus pasal yang keempat. Suratan 1 Korintus pasal 1, maafkan. Ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal 1, taruh tanda di ayat ini. Ini yang harus kita persiapkan diri kita, mental kita. Sudahkah kita tidak tergantung dari mamon? Sudahkah kita hidup dari firman Allah? Sudahkah kita mengalami pembaharuan? Sudahkah kita mengandalkan kekuatan salib Kristus? Ya. Ada lagu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Semoga ini tidak menjadi nyanyian belaka, tetapi menjadi suatu pengalaman. Salib itu segala-galanya, seperti tongkat sandaran dalam hidupku, tongkat sandaran dalam pelayananku.
1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-23 dan 24. 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24, perhatikan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, Yesus yang disalibkan bagaikan tongkat. Ini yang harus ditinggikan. Musa setiap kali dia mengerjakan mujizat, dia mengerjakan seringkali dengan tongkat itu. Tongkat itu menjadi mujizat. Ya. Ayat yang ke-23, perhatikan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi itu suatu kebodohan. Suatu kebodohan, ngapain disalib? Gereja Tuhan zaman sekarang kok beritakan tentang salib, tidak laku. Kepada jemaat yang saya layani, saya katakan berita tentang salib hari-hari ini seolah-olah menjadi berita yang tidak laku. Orang tidak suka dengar tentang salib. Sengsara. Zaman sekarang zaman kemakmuran, zaman sekarang zaman modern, zaman sekarang zaman postmodern bahkan. Zaman teknologi. Kok salib masih diberitakan? Memang menjadi kebodohan, memang menjadi kesandungan buat beberapa orang. Tetapi Rasul Paulus katakan apa? Tetapi Ya. untuk mereka yang dipanggil, Tetapi baik buat mereka yang dipanggil menjadi umat Tuhan, mereka yang dipanggil menjadi murid Tuhan, mereka yang dipanggil menjadi utusan Tuhan, tongkat ini harus selalu ada. Seperti Musa dipanggil oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan. Ya, dia tidak bawa apa-apa. Dan Tuhan katakan, apa yang ada pada tanganmu? Tongkat. Ini jangan pernah lepas dari kita. Ya, begitu ini lepas, apa yang jadi kekuatan? Berubah menjadi apa, saudara? Ular. Ya, ayat mengatakan apa? Tetapi untuk mereka yang dipanggil oleh Tuhan, baik orang Yahudi ya, maupun orang bukan Yahudi, Perhatikan. Kristus adalah kekuatan Allah dan Kristus hikmat yang Allah. tersalib itu bagaikan tongkat. Kristus yang tersalib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, begitu kuatnya. Terima kasih. Begitu berhikmatnya. Sampai-sampai Rasul Paulus katakan apa? Kekuatan Allah itu jauh lebih kuat. Ya. Kelemahan Allah itu jauh lebih kuat dari kekuatan dunia. Kebodohan Allah jauh lebih pintar, berhikmat dari kebijakan manusia. Apalagi kekuatan dan hikmat Allah. Kelemahannya saja jauh melebihi kekuatan manusia. Kebodohannya saja jauh melebihi dari hikmat manusia. Apalagi kekuatan dan hikmatnya. Jangan kita lepaskan. Biar ini menjadi persiapan kita. Saudara-saudara yang terpanggil untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Ya, persiapkan diri kita. Tidak mengandalkan apa-apa yang sifatnya duniawi. Tuhan katakan jangan bawa. Tapi bawa apa yang Tuhan suruh bawa buat kita. Itu yang harus kita hidup di dalamnya. Amin. Ini persiapan kita. Penggalan waktu pertama, persiapan. Persiapan itu harus matang. Ya. Harus matang. Untuk apa? Masuk pada periode yang kedua. Apa ini? Pengutusan. Nah, kita lihat apa yang harus terjadi pada saat pengutusan. Pada ayat yang kelima, ayat yang keenam. Ini pengutusan kita. Ini yang kita kerjakan dalam pengutusan. Saudara ditempatkan di mana? Di kantor, di sekolah. Buat ada sebagian dari kita, mungkin saudara itu adalah satu-satunya anak Tuhan. Di tengah lingkungan keluarga, bahkan keluarga besar. Yang mayoritas bukan anak Tuhan, belum kenal Tuhan. Saudara sedang diutus di sana. Ya. Apa yang harus saudara perhatikan di sini? Tolong baca ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Di mana-mana, di kantor, mungkin kita satu-satunya orang Kristen. Ya, di pergaulan, di lingkungan rumah, mungkin kita sangat-sangat minoritas. Saudara sedang diutus di sana, menjangkau mereka. Tugas kita, Tuhan katakan, jadikan semua bangsa apa? Muridku. Haleluya. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Perhatikan. Janganlah kamu menyimpang ke jalan orang lain, Ya. ke jalan bangsa lain, Ya. atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Ya. umat Israel. Terima kasih. Orang Israel itu orang yang sangat rasis.
Ini orang Israel orang yang sangat rasis. Mereka sangat merendahkan orang-orang non-Yahudi. Dianggapnya bangsa kafir. Bangsa-bangsa lain, bangsa kafir. Ya, orang Samaria pun ini orang peranakan, Indo. Ya, entah bapaknya orang Yahudi, ibunya orang kafir. Atau sebaliknya, ibunya orang Yahudi, bapaknya orang kafir. Pokoknya ini orang-orang peranakan. Di mata mereka, selain bangsa Yahudi itu orang kelas 2, rendah di mata mereka. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan katakan, jangan pergi ke kota-kota bangsa lain, kepada bangsa-bangsa lain, dan juga jangan menyimpang ke kota-kota Samaria, tetapi pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perhatikan, tetapi dalam konteks ini tidak berbicara tentang rasialisme. Tuhan kita bukan Tuhan yang rasis. Perhatikan ini. Ya. Pada saat Tuhan mengatakan jangan pergi kepada bangsa-bangsa lain dan jangan masuk ke kota-kota bangsa Samaria, orang Samaria, tetapi kepada orang-orang Yahudi, bukan berarti Tuhan pilih kasih. Tuhan hanya mau menyelamatkan orang Israel saja dan mengabaikan orang-orang lain. Seandainya Tuhan kita rasis, Dia tidak memberikan amanat pergi kepada seluruh dunia, kepada seluruh bangsa, segala macam kaum dan bahasa. Dan kitab Wahyu mengatakan nanti seluruh dunia anak domba itu tersembelih, bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Yahudi. Tapi kitab Wahyu mengatakan anak domba itu tersembelih untuk segala macam kaum, bangsa, bahasa. Amin. Termasuk kita. Tetapi apa yang makna yang terkandung pada ayat 5 dan ayat yang ke-6, yaitu Tuhan ingin mengatakan bahwa kalau kita mau masuk dalam utusan atau pengutusan, maka start point-nya harus benar. Titik awal itu harus benar. Apa itu? Mulaikan dari dalam diri sendiri. Sebab orang Israel, Tuhan kita, Dia lahir dari tengah-tengah bangsa Yahudi, sehingga Dia katakan, sebelum engkau menjangkau ujung bumi, mulaikan dari domba-domba yang terhilang di antara umat Israel. Artinya apa bagi kita? Sebelum kita mencari jiwa-jiwa yang terhilang, kita harus pastikan bahwa di antara rumah tangga kita, di antara nikah kita, juga kita sendiri, jangan sampai kita sendiri sedang terhilang. Mulaikan dari dalam dirimu sendiri. Ini pengutusan yang benar. Oh, haleluya. Saya melihat ya, ada orang-orang yang begitu aktif dalam penginjilan. Dia bersaksi di mana-mana, di kolong-kolong jembatan. Dia cari jiwa. Ada misi yang begitu hebat. Tapi anaknya ngeluh. Anaknya mengeluh, dia katakan, saya seperti anak yang tidak punya orang tua. Orang tua terlalu sibuk ya, bekerja mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi di rumah anaknya sendiri terhilang. Saya mengatakan ini merupakan gejala umum, bukan rahasia lagi buat kami hamba-hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan. Ya. Ya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan. Kita bekerja mati-matian untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tapi anak kita sendiri terhilang. Istri kita sendiri, ada banyak gembala-gembala. Justru istrinya tidak tergembala. Dia merasa aku ini saking suamiku saja yang menjadi gembala. Kalau bukan aku tidak ke gereja, gak puas aku, saya tidak tergembala. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Ada banyak. Ini merupakan koreksi buat kita sekalian. Tuhan ingin kita sampai ke ujung bumi. Amin. Tapi sebelum ke ujung bumi, Tuhan katakan mulainya dari mana? Dari Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Dirimu sendiri. Coba kita scan. Jangan-jangan kita sendiri sedang terhilang. Bagaimana kita bisa mencari orang yang terhilang, tapi kita sendiri sedang terhilang. Kita sudah kehilangan kasih mula-mula, tapi kita seperti mau mencari jiwa-jiwa. Tuhan katakan, lihat bagaimana dengan kondisi rohanimu. Bagaimana? Kita mulaikan dari diri kita sendiri. Coba kita lihat.
Kalau kita sendiri, kita nyatakan, ya Tuhan terima kasih sampai hari ini saya tidak terhilang. Bagaimana dengan istrimu? Bagaimana dengan anak-anakmu, cucumu? Tuhan katakan, sebelum engkau melangkah keluar, garap, cari domba-domba yang terhilang. Biar kita cari ini dia di start point. Sebab bagaimana kita mengatakan, saya akan mencapai garis akhir, kalau garis pertama kita tidak benar. Bagaimana kita bisa mencapai garis akhir, kalau startnya kita tidak benar. Tuhan mau ubahkan, Tuhan mau koreksi kita sekalian. Saya mengatakan ini, ya terutama buat saya sendiri. Saya juga punya 4 anak, sedang dalam menanjak, dalam remaja, masa remaja. Dan jujur, saya menangis. Ya, sebab ini masa-masa yang paling rawan untuk terhilang. Masa-masa remaja, masa akil balik. Sangat rawan untuk terhilang. Supaya jangan saya melayani, mencari jiwa. Tapi apa-apa yang ada di dalam kalangan, Tuhan katakan ada domba di antara umat Israel. Mereka terhilang dan dibiarkan terhilang begitu saja. Ini menjadi tugas kita hari-hari ini. Awal mulanya pengutusan dari dalam dirimu sendiri. Dari nikahmu, dari rumah tanggamu. Pastikan itu tidak terhilang. Maka kita mulaikan dengan start yang benar. Amin, kasih? Ya. Untuk apa? Yang kedua, Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-8, ya ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. Pergilah Ya. dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, bangkitkan orang mati, tahirkanlah orang kusta, orang kusta, usirlah setan-setan. usirlah setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Ya. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, kalau sudah baca dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-7, di mana Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Dan mereka akan mengatakan, Tuhan, bukankah kami mengerjakan mujizat demi namamu? Kami berbuat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Tapi apa Tuhan katakan? Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Di mana kejahatannya? Kejahatannya sebab mereka tidak melakukan dengan poin yang pertama yang benar. Mereka mungkin saja melakukan mujizat demi nama Tuhan. Tapi mereka tidak memulaikan dari dirinya sendiri. Orang lain selamat. Dan Tuhan katakan, mereka sendiri terhilang. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, perhatikanlah dirimu, perhatikanlah ajaranmu. Supaya jangan orang lain selamat dan kita ditolak. Tapi orang lain bisa ditolong dan kita juga diselamatkan oleh Tuhan. Oh, haleluya. Saya membaca Injil Matius pasal yang ke-7, maafkan, saya tidak ingin menuding, saya tidak ingin mendiskreditkan seseorang. Tapi kalau saya membaca Tuhan, bahwa orang-orang yang nanti akan ditolak, mungkin sekarang ini pendeta-pendeta yang terkenal, ngetop, pelayanannya hebat, mengerjakan mujizat, ada nubuatan, ini bukan nubuat palsu, nubuat benar. Tetapi pada akhirnya Tuhan katakan, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Sebab mereka melakukan pekerjaan Tuhan sepertinya, tetapi tidak menurut apa yang kehendaki oleh Tuhan. Mulaikan dari dirimu sendiri. Amin. Ya. Yang kedua, Tuhan katakan apa? Beritakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Ya. Bangkitkan orang mati. Apa ini? Perhatikan. Apa ini? Bahwa pelayanan pengutusan bukan untuk mencari berkat. Perhatikan, ini penting. Pelayanan pengutusan bukan untuk mencari berkat. Bukan supaya diberkati. Sebab ada banyak anak-anak Tuhan yang motivasi pelayanannya adalah supaya diberkati. Giat melayani. Kenapa? Supaya tokonya rame, supaya pekerjaannya bagus. Pelayanan, tetapi supaya mendapatkan berkat.
Ya, tapi Tuhan katakan apa? Pelayanan yang benar adalah justru bukan supaya diberkati, supaya mendapatkan berkat, tetapi justru membawa apa? Berkat. Kita membawa berkat, bukan mencari berkat. Jangan dibalik, bahwa pelayanan itu menjadi tempat untuk mencari berkat. Tidak. Saya mengatakan ini. Ya, saya juga koreksi diri saya. Saya bertanya, kamu datang ke Makassar untuk cari apa? Kamu mau cari berkat atau kamu membawa berkat? Kalau saya tahu, saya datang ke tempat ini untuk mencari berkat. Lebih baik saya tidak usah datang ke tempat ini. Saya nanti akan tidak menjadi berkat buat saudara. Tapi yang paling berbahaya, saya berdosa kepada Tuhan dan saya mencelakakan diri saya sendiri. Pada akhirnya Tuhan katakan, kamu melayani sampai di Makassar. Kamu melayani sampai di ujung bumi. Tapi kamu melayani dengan kejahatan. Kamu membuat kejahatan. Oleh sebab itu, ini yang menjadi koreksi yang tajam. Tuhan, saya datang ke tempat ini. Saya tidak mau mencari berkat. Walaupun saya menerima berkat dari saudara. Saya menikmati, saudara. Buka kamar hotel. Sudah ada buah. Selamat datang, selamat melayani dari Gembala Sidang dan Jemaat GPT Petra Makassar. Saya baru buka kamar hotel, sudah dapat berkat. Tapi harus taruh dalam hati. Bukan untuk mencari berkat, tetapi untuk membawa berkat. Amin kasih. Kita melayani bukan untuk mencari berkat. Sembuhkan orang sakit. Ya, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan untuk membawa berkat. Kalau kita tanamkan dalam hati, saya mau melayani apa saja untuk membawa berkat. Tanpa kita minta, perhatikan ini penting. Tanpa kita minta, tanpa kita harus puasa, tanpa harus kita doakan. Sebenarnya berkat itu sudah Tuhan sediakan buat kita, amin. Tuhan katakan, engkau akan menerima dengan cuma-cuma. Untuk apa engkau menerima dengan cuma-cuma? Supaya engkau juga memberikan dengan cuma-cuma. Kita menerima. Tidak usah kita minta, tidak usah kita teriak jengking-jengking. Tidak usah kita puasa untuk diberkati, tidak usah. Bahwa Allah kita, Allah yang tahu kebutuhan kita. Tidak usah kita berdoa untuk berkat. Tuhan tahu kalau hati kita untuk memberkati kita, untuk memberkati orang. Tuhan akan perlengkapi tangan kita. Kita tidak akan pergi dengan tangan kosong. Ayat mengatakan Tuhan perlengkapi dengan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, untuk mengusir setan. Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa. Sebab apa? Mereka pergi untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Yang kedua, ya, dan yang ketiga terakhir. Sebelum pengutusan, ini persiapan. Dalam pengutusan, apa yang harus kita kerjakan? Mulaikan dari dirimu sendiri, dari nikahmu sendiri, dari rumah tanggamu sendiri, dari jemaatmu sendiri. Ini buat kami, hamba-hamba Tuhan. Mulaikan dari dirimu sendiri. Ya, baru kita berjalan keluar. Kalau kita sudah mulaikan diri sendiri, pada saat kita keluar, kita bukan mencari berkat, tapi kita membawa berkat. Oh, haleluya. Dan yang ketiga, ini penggalan waktu yang ketiga, periode yang ketiga apa? Sesudah kita diutus oleh Tuhan, pasti akan ada kemenangan. Amin kasih. Sebab kita diperlengkapi oleh Tuhan. Enggak tangan kosong. Walaupun enggak bawa emas, enggak bawa bekal, enggak bawa tongkat, enggak bawa baju. Tapi Tuhan perlengkapi dengan apa yang sangat kita butuhkan. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yang ketiga, setelah kita pulang, kita mengalami kemenangan. Di sini banyak kejatuhan, banyak kegagalan para utusan-utusan Tuhan. Kita baca dalam kitab Injil Lukas, ya. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-10, kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 cerita tentang 70 orang murid yang kembali dari pengutusan. Oh, luar biasa. Mereka kembali dari pengutusan seperti tentara perang dari medan, ya, yang mengalami kemenangan. Bangga sekali. Injil Lukas pasal yang ke-10. Kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 17 dan ayat 18, ya, bahkan sampai ayat yang ke-20. Pada saat kita kembali setelah kita mengalami pengutusan,
Oh haleluya, ada kemenangan. Orang sakit disembuhkan. Saya mendengarkan banyak kesaksian di gereja ini. Orang sakit disembuhkan. Saya mendengarkan kesaksian banyak kejadian di tempat ini. Dan ini nyata. Setan diusir. Ya, banyak kejadian di tempat ini. Tapi sesudah kita mengalami itu, ya apa yang harus kita perhatikan? Ayat yang ke-17, Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Perhatikan. Lalu kata Yesus kepada mereka, Ya. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, aku lihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Diar. Teruskan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Memang aku sudah berikan kuasa dalam tanganmu. Engkau tidak pergi dengan tangan kosong. Walaupun tidak bawa uang, tidak bawa bekal, tidak bawa baju, tidak bawa kasut. Tapi aku perlengkapi dengan kuasa. Teruskan. Untuk menginjak ular Ya. dan kalajengking Ya. dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Teruskan. Sehingga tidak ada orang yang akan membahayakan kamu. Ya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Terima kasih. Saudara, dalam kemenangan, seringkali perhatikan, kemenangan, keberhasilan, keberkatan yang kita alami dalam pelayanan, tanpa kita sadari, sudah menjadi kebanggaan pribadi. Seperti 70 orang murid datang dengan bangganya kepada Tuhan. Tuhan, kami usir setan, kami sembuhkan. Tuhan katakan, aku lihat memang. Ya, tanpa engkau ngomong, aku lihat setan itu jatuh dari langit. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan senang kalau semua itu, seperti Tuhan katakan, stop kamu berbangga-bangga dengan keberhasilanmu. Stop kamu berbangga-bangga dengan apa yang kau capai. Tapi apa yang harus kamu cari? Apa yang harus kamu kejar? Yaitu kalau nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Saudara, saya harus mengatakan ini dengan jujur. Kalau kita diberkati, kalau kita dipakai Tuhan, mengerjakan mujizat, itu semua tidak akan ada artinya apa-apa. Kalau kita sendiri, nama kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Buat apa kita diberkati? Buat apa kita dipakai Tuhan? Kalau nanti seperti itu yang kata, Tuhan, Tuhan, kami mengerjakan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan katakan, namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Pergi, aku tidak kenal kamu. Aku tidak tahu dari mana engkau datang. Pembuat kejahatan. Ini yang harus kita kejar. Seringkali keberhasilan yang kita capai, ini membuat kita ada kemegahan pribadi. Dan itu kita ceritakan di mana-mana. Saya mengerjakan ini, saya mengerjakan ini, saya mengerjakan. Walaupun seringkali dalam bentuk kesaksian, memang 70 murid itu mengatakan mereka usir setan demi siapa? Nama Tuhan. Bukan demi namaku, tapi demi nama Tuhan. Ada sedikit kesaksian. Tapi kalau kita jujur, di situ iblis menanamkan, menyelipkan kebanggaan pribadi. Nah, apa yang Tuhan ingin kita alami di hari-hari ini? Yaitu apa? Bahwa dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap keberhasilan, apa yang harus kita usahakan? Supaya kita mendapatkan nama yang tercantum dalam kitab kehidupan. Nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Apa yang membuat nama kita terdaftar? Tuhan katakan, kalau kita mengalami pembaharuan hidup kita, kita menolong orang lain, kita menjangkau orang lain, kita menyelamatkan orang lain. Tapi ini yang kita harus kumulkan dalam setiap kemenangan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap keberhasilan. Tuhan, saya rindu mengalami pembaharuan hidup. Ada satu jemaat di Asia, ada 7 jemaat di Asia. Sudah bisa baca dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3. Jemaat di Pergamus. Mereka berhasil. Ya. Tetapi Tuhan katakan apa? Mereka ada pengajaran Nikolaus dan pengajaran Bileam. Ini pengajaran akhir zaman. Pengajaran Bileam
Pengajaran yang menekankan pada kemakmuran. Pengajaran Nikolaus, pengajaran yang memenangkan masa. Dan Tuhan katakan, aku benci. Sebab semuanya itu akan menimbulkan kebanggaan. Dan Tuhan katakan, kalau kamu berperang dan sampai menang, engkau akan mendapatkan nama baru. Nama yang tertulis dalam batu putih. Nama ini menjadi tiket kita, jaminan kita ada tempat dalam kerajaan surga. Saudara, kita nanti akan terdaftar nama kita dalam kitab kehidupan. Tapi saya harus mengatakan, nama yang terdaftar bukan nama yang kita terima dari ibu kita, dari orang tua kita. Bukan nama yang kita ada pada KTP kita, ID card kita, bukan. Tapi nama yang akan terdaftar dalam kitab kehidupan adalah nama baru. Gak ada orang yang tahu, hanya orang yang menerima dan Tuhan. Saudara bisa baca dalam kitab Wahyu pasal 2. Dan orang Israel, bahkan Alkitab selalu mengatakan bahwa nama itu ada erat kaitannya dengan karakter. Sehingga nama baru artinya kita mendapatkan karakter baru. Semoga dalam setiap keberhasilan kita mengalami pembaharuan hidup kita. Semakin kita dibaharui. Bukan hanya sekedar semakin kita dibaharui. Tetapi kita harus terus menerus dibaharui. Supaya apa? Nama yang kita miliki tidak dihapus dari kitab kehidupan. Sebagai ayat yang terakhir, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, kitab Wahyu pasal yang ketiga, ini pergumulan kita mengenai nama yang tercatat dalam kitab kehidupan. Harus mendapatkan nama baru, bukan nama yang lama. Karakter baru, bukan karakter yang lama. Tapi ada karakter baru, karakter Tuhan Yesus dalam setiap kemenangan kita. Oh haleluya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang keempat, perhatikan. Tetapi di Sardis, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5 perhatikan. Barang siapa menang, siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, saya mau tanya, saudara. Semoga saudara adakan sedikit berpikir, saudara. Kalau nama itu dihapus dari kitab kehidupan, berarti tadinya namanya apa, saudara? Sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Saya mau tanya, saudara, apa saudara sependapat demikian? Kalau nama itu dihapus, ya, itu berarti tadinya namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Sebab kalau namanya tidak tercatat, apanya yang mau dihapus? Lawang memang tidak tertulis kok. Mau dihapus apanya? Memang tidak terdaftar kok. Tapi kalau nama itu dihapus, berarti tadinya namanya sempat tercatat dalam kitab kehidupan. Saudara, ini pergumulan kita, saudara. Ya. Untuk nama itu tercatat dalam kitab kehidupan, itu bukan hal yang mudah, saudara. Bukan hal yang mudah. Syaratnya harus mengalami pembaharuan. Tetapi lebih sukar lagi adalah apa? Supaya nama yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan jangan sampai terhapus. Oleh sebab itu apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Setiap hari kita harus mengalami pembaharuan. Bahwa pembaharuan itu bukan hanya satu momen saja. Dulu 25 tahun yang lalu saya brengsek, tapi waktu saya mengenal Tuhan saya dibaharui, puji Tuhan, amin. Tapi saya mengatakan pembaharuan itu suatu proses. Yang terjadi apa, saudara? Terus menerus. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Pembaharuan itu terjadi terus menerus. Kenapa? Sebab kalau pembaharuan itu tidak terjadi terus menerus,
pada saat dia mengalami pembaharuan, namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi pada saat dia tidak mengalami terus-menerus proses pembaharuan, maka pada saat itu namanya bisa di-blot out dari kitab kehidupan, bisa dihapuskan, ya, delete dari kitab kehidupan. Sebab apa? Dia tidak mengalami proses pembaharuan terus-menerus. Saya akan bawa saudara dalam, tadi saya katakan terakhir ya, ini lebih terakhir lagi ya. Kolose pasal yang ketiga, kitab Kolose, ya, kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, supaya saudara ada keyakinan bahwa kita ini harus terus-menerus mengalami pembaharuan. Bahwa pembaharuan itu tidak hanya terjadi satu kali, tapi setiap hari. Kolose pasal yang ketiga, suratan Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, perhatikan. Dan telah mengenakan manusia baru. Dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus-menerus diperbaharui. Terus dibaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Terima kasih. Kenapa kita perlu mengalami pembaharuan terus-menerus? Saudara, saya mengatakan kenapa kita harus mengalami pembaharuan terus-menerus? Sebab kita hidup di dunia yang sedang mengalami semakin hari semakin usang, semakin hari semakin tua. Coba kita berpikir sedikit, saudara. Apapun yang terjadi, apapun yang kita miliki, sedang mengalami proses yang namanya apa, saudara? Penuaan. Kursi yang saudara duduk itu baru pada saat ini pertama kali dibeli. Berapa? Tahun berapa ini dibeli kira-kira? 10 tahun lalu? Belum ya, 5 tahun lalu ya. Pada waktu itu kursi itu baru. Mimbar ini semua baru. Semua yang kita miliki baru pada saat itu. Tapi berjalannya waktu, yang baru tidak lagi baru. Tapi disebut kata apa, saudara? Barang lama. Itu yang terjadi. Hukum alam yang ada di dunia ini. Segala sesuatu sedang mengalami penuaan. Menjadi makin hari makin usang. Oleh sebab itu, karena kita hidup di dunia yang semakin tua ini. Bukan semakin baru, tapi semakin tua. Maka kita harus seperti orang yang melawan arus. Kita melawan arus. Seperti kita berenang, melawan arus. Arus yang kuat, arus makin hari makin tua yang ada di depan kita. Kalau kita berhenti berenang, berhenti mengayuh, maka kita terbawa arus penuaan. Oleh sebab itu, Alkitab mengatakan pembaharuan itu harus terjadi terus-menerus. Secepatnya kita berhenti, kita terbawa arus. Arus semakin hari semakin tua. Sebab kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tua. Semakin hari semakin usang, semakin hari semakin bobrok. 1 Yohanes mengatakan dunia ini sedang lenyap. Bukan akan lenyap, tapi sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia sedang binasa. Ya. Tanpa sadari, saya lihat rambut saya mulai ada putih-putih. Oh, sudah tua saya. Ya, sudah mulai tua. Memang sudah kepala 5 ya, memang sudah wajar ada putih-putihnya ya. Semakin hari semakin tua. Tapi kita harus mengalami pembaharuan. Sebab itulah esensi kerajaan surga. Ayat mengatakan surga itu adalah segala-galanya adalah baru. Kalau kita ingin masuk di sana, nama kita terdaftar sana, tidak ada lain. Kita harus mengalami proses pembaharuan. Terus menerus. Jangan puas yang kita alami dulu. Tapi kita ingin mengalami Tuhan. Saya terus menerus mengalami dibaharui. Saya terus menerus tidak pernah puas. Tapi kita terus menerus. Tidak pernah berbangga dengan apa yang dicapai. Tapi kita selalu mengejar. Sampai satu saat ayat mengatakan segala-galanya sudah menjadi baru. Sampai Tuhan katakan semuanya sudah menjadi baru. Dan kita boleh masuk kota Yerusalem baru. Inilah firman Allah buat kita. Periode yang pertama sebelum pengutusan. Apa yang harus kita persiapkan? Periode kedua dalam pengutusan. Apa yang harus kita kerjakan? Periode ketiga sesudah pengutusan. Apa yang harus kita evaluasi? Apa yang harus kita evaluasi? Adakah kita mengalami pembaharuan atau sekedar kita puas? Saya mengalami kemenangan. Setan dihancurkan. Kuasanya dipatahkan. Ya. Segala-galanya kita mengalami kemenangan. Apa kita cuma puas begitu?
Tuhan katakan, jangan bergembira karena semuanya itu. Tapi bergembira kalau nama kita ada terdaftar dalam kitab kehidupan. Amin. Percuma kita mengalami apapun kalau nama kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Buat apa kita mengerjakan mujizat kalau nanti satu saat harus menangis, harus berteriak di dalam api neraka. Kenapa? Sebab tidak mengalami pembaharuan. Oleh sebab itu saya mau gugah kita sekalian. Biar kita mengalami pembaharuan hidup. Pembaharuan setiap hari, setiap waktu. Sebab kita berada di tengah-tengah dunia yang semakin tua. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan bangkit berdiri. Saya serahkan kepada worship leader. Kita bangkit berdiri. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah iya, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan
salju, ubah hatiku seperti dirimu.